Kata-kataan Zhao Guang sangat meyakinkan Hao-Ren. Karena sebentar lagi pintu masuk asrama akan ditutup, dia bergegas memanggil taksi untuk kembali ke sekolah. Pada saat ini, lebih dari selusin orang telah berkumpul di ruang 302. Semuanya siswa pria yang berasal dari kamar-kamar asrama tetangga. Mereka duduk di mana-mana, di tempat tidur, kursi, dan meja, mencoba menemukan cara untuk mengatasi situasi ini. "Kenapa kau begitu terlambat?" Yurong bertanya pada Hao-Ren saat dia melihat Hao-Ren berjalan masuk. "Aku harus memberi bimbingan malam ini," jawab Hao-Ren. "Zhao Jiai akan dikeluarkan, dan kau masih bisa pergi untuk membimbing seseorang." Yurong terlihat sedikit kesal. "Siapa yang berkata Zhao Jiai akan dikeluarkan?" Hao-Ren berkata dengan tulus sambil dia meletakkan barang-barang pengajaran di mejanya dan berbalik ke arah Yurong. "Aku dengar dari beberapa temanku yang bagian dari Dewan Mahasiswa. Mereka berkata sekolah menganggap kejadian ini sangat serius dan akan menanganinya dengan tepat," Yurong menerangkan. Yurong adalah sumber informasi yang terbaik dalam gedung asrama nomor 7 dan tidak seorang pun akan pernah mempertanyakan sumbernya. "Kau tahu apa yang mereka maksudnya menangani dengan tepat? Mahasiswa-mahasiswa biasa tanpa kenalan yang kuat akan menjadi yang paling menderita karenanya," Yurong menambahkan. "Persis. Sebelum ini, ada kejadian yang mirip. Seorang mahasiswa dan tim basket bertengkar mengenai penggunaan lapangan dan kejadiannya tidak seburuk ini. Namun, mahasiswa itu memperoleh peringatan pelanggaran tata tertib," Gu Jiadong menyela. "Aku dalam perkelahian itu juga. Mereka sebaiknya menghukumku juga," kata Hao-Ren. "Kau akan baik-baik saja." Yurong menegaskan, "Temanku di Dewan Mahasiswa memberitahuku penyebab perkelahian ini akan diperiksa. Yang memulai perkelahian yang paling bersalah. Tujuan awalmu adalah menengahi perkelahian itu tetapi kebetulan terperangkap dalam perkelahian dan telah melukai yang lain, jadi tidak akan terlalu buruk. Saat kedua pihak bersalah, pihak yang melemparkan pukulan pertama akan memperoleh hukuman yang lebih berat. Selain itu kita tahu sekolah selalu berpihak pada tim basket." Perkataannya membuat wajah semua orang menjadi muram. Zhao Jiai yang duduk di tempat tidurnya tidak tahu harus mengatakan apa. Zhao Jiai cukup populer di antara penghuni bangunan asrama nomor 7. Dia jujur dan lugas, secara keseluruhan orang yang bersemangat dan ramah. Oleh karena itu, mengetahui dia dapat menghadapi akibat yang berat, semuanya marah dan khawatir. Jika Zhao Jiai dikeluarkan dari sekolah untuk hal yang seperti ini, teman-teman, tidak ada gunanya membicarakan ini. Semuanya, kembalilah ke kamar kalian dan beristirahatlah sekarang. Hao-Ren melambaikan tangannya pada kerumunan itu, menegaskan. "Benar. Pergilah, jangan mengkhawatirkanku." Zhao Jiai berdiri dan juga mulai mengusir kerumunan itu. Mengetahui mereka tidak akan membantu banyak dengan tinggal dan mungkin semakin membuat Zhao Jiai bingung, semuanya mulai berjalan keluar ruang 302. Saat hanya tinggal mereka berempat yang berada di ruangan itu, keheningan langsung meliputi. Satu demi satu, mereka kembali ke tempat tidur mereka sendiri. Setelahnya, Hao-Ren berkata pada Zhao Jiai yang beristirahat di bawahnya, "Zhao Jiai, jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja." "Haha," Zhao Jiai menanggapi dengan tertawa pahit. Dia kelihatannya berpikir tidak ada jalan untuk bebas dari kemalangannya.
Apa orang tuamu sudah tahu tentang hal ini? Yo Liren prihatin. Aku tidak memberitahu mereka. Zhao Jiai menanggapi. Atau kita bisa memulai sebuah petisi melawan tim basket untuk membuka perilaku mereka yang menjijikan. Cha Oronghua yang tidur di tempat tidur di bawah Yo Liren berteriak. Jangan naif. Sudah jelas sekolah akan melakukan apapun untuk melindungi tim basket. Memainkan koin di tangannya, Zhao Jiai berkata dengan tenang. Hai, mari pergi tidur. Kita akan mengatasi hal ini besok. Zhao Jiai mematikan lampu dengan sebuah pukulan. Dengan hati yang berat, tidak seorang pun berbicara lagi malam itu. Keesokan harinya, Zhao Jiai pergi ke sekolah seperti biasa dengan Hao Ren dan lainnya. Namun, semakin santai dia bercanda dan tertawa dengan Yo Liren dan lainnya, teman-teman sekelasnya semakin dapat mengetahui dia dipenuhi kecemasan. Lagi pula, yang bisa dia lakukan sekarang adalah menunggu pernyataan resmi sekolah. Setelah mereka menyelesaikan kelas-kelas paginya, Hao Ren membuat alasan untuk tidak makan siang dengan yang lain dan dengan sembunyi-sembunyi menuju gedung administrasi. Dia menuju lantai ke-6 untuk menemui Lu Qing, sang wakil kepala sekolah. Kali ini dia membawa kartu bisnis Lu Qing. Dengan cara ini, jika Lu Qing tidak berada di kantornya, dia dapat langsung menghubunginya lewat telepon. Tok, tok. Baru saja Hao Ren mulai mengetuk pintu dengan lembut. Suara Lu Qing terdengar, silakan masuk. Hao Ren membuka pintu dan berjalan masuk. Dia melihat Lu Qing duduk di mejanya, memeriksa beberapa informasi. Halo, T. Kepala sekolah, Hao Ren menyapa. Pada saat dia membuka mulutnya, dia tiba-tiba menjadi tidak yakin apakah dia seharusnya memanggilnya sebagai tetua Lu atau kepala sekolah Lu. Gong Zihao, masuklah dan silakan duduk, Lu Qing berkata dengan sopan sambil menunjuk pada kursi di seberangnya. Hao Ren menutup pintu dan duduk di seberangnya dengan gelisah. Kau bisa saja memanggil namaku, katanya. Ini interaksi pertamanya dengan Lu Qing sebagai wakil kepala sekolahnya. Terlebih lagi, pembicaraan ini terjadi di kantor kepala sekolah di universitas. Hao Ren tidak pernah membayangkan suatu hari akan berbicara langsung dengan anggota berpangkat tinggi dari tim manajemen sekolah. Hehe, baiklah. Lu Qing mengangguk dengan senyuman. Aku menemui Anda di sini mengenai perkelahian yang terjadi kemarin. Hao Ren langsung menuju intinya. Aku rasa Anda telah mendengar aku juga ikut ambil bagian dalam perkelahian itu. Kelihatannya sekolah berencana menindak siswa yang memulai perselisihan itu dengan keras. Begini, siswa itu teman baikku. Mengenai hal ini, Lu Qing menghentikan Hao Ren dan berkata, hal ini sudah dibicarakan di pertemuan kegiatan sekolah hari ini. Dari sudut pandang sekolah, kejadian seperti ini dapat mempengaruhi semangat dan kedisiplinan seluruh sekolah. Karenanya, kami harus menanganinya dengan serius. Ya, hati Hao Ren mulai tenggelam mendengar perkataan Lu Qing. Dia bertanya-tanya apakah panggilan telepon dari Zhao Guang ada pengaruhnya. Bagaimana menurutmu kejadian ini seharusnya ditangani? Lu Qing tiba-tiba memindahkan perhatiannya pada Hao Ren. Hao Ren ragu-ragu selama setengah detik kemudian menyatakan, bagiku, aku pikir tim basket memulai provokasi dan Zhao Jiai tidak punya pilihan selain melawan. Tim basket yang paling bersalah.
Apalagi sebagian besar mahasiswa kesal kepada tim basket yang mengambil alih lapangan basket di luar ruangan saat mereka sudah memiliki fasilitas pelatihan sendiri. Lu Qing melihat Hao-Ren dengan matanya yang tersenyum dan memotong. Anda tidak perlu memberikan alasanmu. Hanya beritahu padaku bagaimana Anda akan menanganinya. Zhao Jiai bukan pihak yang paling bersalah dan dia juga terluka karena serangan bersama mereka. Paling-paling dia hanya membutuhkan beberapa saran dan disiplin dari bimbingan konseling. Sedangkan bagi mereka dari tim basket, seharusnya ada aturan mereka tidak boleh menempati lapangan basket di luar ruangan yang dimaksudkan untuk dipakai siswa biasa. Juga, mereka bersama-sama mengganggu seorang siswa, dan mereka seharusnya paling sedikit menerima tindakan disiplin untuk tindakan mereka, Hao-Ren mengusulkan. Mengamati Hao-Ren, Lu Qing diam sejenak. Dan tiba-tiba, dia menganggukkan kepalanya dan berkata, "Bagus, mari lakukan seperti yang Anda katakan." Hao-Ren melihat ke arah Lu Qing terkejut dengan tanggapannya. Dia hanya bermaksud untuk mengangkat beberapa pertanyaan dan berharap menjelaskan sikapnya. Dia tidak mengira Lu Qing membuat keputusan berdasarkan apa yang telah dia katakan. Sebenarnya, kepala sekolah telah bermaksud untuk lebih tegas dari ini. Lu Qing kelihatannya bisa membaca pikiran Hao-Ren. Dia memajukan badannya ke depan dan bertanya, "Kau meminta Ayah Zi untuk membuat hubungan telepon, bukan?" Hao-Ren mengangguk ringan. "Si bos sangat sibuk, usahakan untuk tidak merepotkannya dengan masalah kecil seperti ini di masa depan." Aku langsung tahu si bos diam-diam telah menggunakan pengaruhnya saat kepala sekolah dengan jelas menyatakan posisinya memihak siswa biasa pada pertemuan hari ini, Lu Qing berkata dengan tertawa kecil. Hao-Ren berusaha menjelaskan, "Aku hanya terlalu khawatir." "Haha," Lu Qing melihat kepada Hao-Ren dengan baik dan ramah. "Kau telah melewati level kedua," dia bertanya. "Ya, beberapa hari yang lalu." "Pekerjaan yang bagus," Lu Qing terlihat bersyukur. "Aku tidak pernah membayangkan Suhan bersedia membantu kultivasi siapapun sendiri. Dia guru terbaik kedua yang aku tahu. Dengan belajar dari dia, Anda pasti akan cepat maju." Hao-Ren mengira master nomor 1 adalah paman ketiga Zhao Yanzi, Zhao Kuo. Akan tetapi, dia pernah merasakan tabiat kasar Zhao Kuo dan tidak mengharapkan menerima bimbingan atau petunjuk apapun darinya. "Aku masih ada kelas di sore hari. Aku harus pergi sekarang," Hao-Ren berkata sambil berdiri. Hal ini membuatnya tidak nyaman berdiam di kantor wakil kepala sekolah terlalu lama. "Pergilah." Lu Qing melambai padanya sambil lalu. Setelah keluar dari gedung administrasi, Hao-Ren pergi makan malam di kantin. Dia berencana bertemu dengan Zhao Jiai dan yang lainnya di sore hari dan berlanjut pergi ke kelas. Setelah memaksakan dirinya untuk tersenyum dan bersikap normal sepanjang pagi, Zhao Jiai menjadi lelah. Berbantalkan tangannya dengan buku di bawahnya, Zhao Jiai memutuskan untuk beristirahat sejenak. Berita terkini. Beberapa menit sebelum kelas dimulai, Yurong bergegas masuk ke dalam kelas, melambaikan kedua tangannya di udara sambil berteriak, "Pengumuman tindakan disipliner telah keluar." Oh, semua orang di dalam kelas termasuk Xie Yujia melihat dengan penasaran dan cemas. Penuh harap, kepala Zhao Jiai juga segera naik dari meja. Pengumuman itu terpampang di jendela pengumuman di lantai pertama gedung administrasi.
para siswa di tim bola basket yang terlibat dalam pertarungan, 4 menerima tindakan disipliner, 2 diberikan peringatan lisan, dan mereka semua sementara dikeluarkan dari tim bola basket. Selain itu, mereka harus membayar biaya pengobatan Zhao Jiai. Yang paling penting adalah Zhao Jiai dibebaskan, dan begitu juga Hao Ren. Yurong menjerit senang. Sekolah juga menetapkan bahwa mulai dari sekarang, para pemain dari tim basket tidak diperkenankan menggunakan lapangan basket di luar ruangan tanpa izin. Jika tidak, mereka akan dihukum dengan tegas jika terjadi lagi pertikaian terhadap penggunaan lapangan tersebut, Yurong menambahkan. Berita dari Yurong sangat mengejutkan seluruh kelas. Pada awalnya, mereka semua percaya bahwa keputusan akhir sekolah akan mengorbankan Zhao Jiai. Namun, dia sama sekali tidak dihukum. Terlebih lagi, keempat orang dari tim basket yang terluka sekarang harus memberi ganti rugi pada Zhao Jiai untuk biaya pengobatannya. Apakah Zhao Jiai memiliki latar belakang yang kuat atau apa? Tidak heran dia begitu tenang pagi ini. Dia pasti punya kerabat yang pejabat pemerintahan, benar kan? Apa Yurong bercanda? Bagaimana mungkin sekolah menghukum pemain-pemain dari tim basket? Segera, sebuah perbincangan terjadi dan mulai menyebar ke seluruh sudut ruang kelas. Zhao Jiai sendiri tidak dapat mempercayai berita itu. Dia bertanya-tanya apakah dia salah mendengar. Tidak seperti yang teman-temannya pikirkan, dia berusaha tetap tenang pagi ini hanya karena harga dirinya. Dia tidak punya usaha terakhir ataupun latar belakang yang berpengaruh. Saat melihat orang-orang meragukan ketepatan berita yang dia bawa, Yurong mengeluarkan teleponnya. Ini foto yang temanku ambil dan kirimkan padaku. Jika kau tidak percaya, maka periksa saja sendiri jendela pemberitahuan di gedung administrasi. Dia berteriak. Biarkan aku melihatnya. Biarkan aku melihatnya, seorang siswa pria berteriak penuh semangat. Yurong memberikan teleponnya ke mereka. Satu demi satu, para pria mengucapkan, "Oh," untuk menunjukkan mereka sekarang akhirnya yakin. Sedangkan Xie Yujia yang duduk di depan, dia berbalik untuk mengamati para pria yang melompat dan berlari dengan gembira. Menggigit bibirnya, alis matanya sedikit mengenyit. Memang benar, dia telah berusaha menolong Zhao Jiai dengan berbicara dengan tim manajemen sekolah. Namun dia masih tidak percaya sekolah menyokong Zhao Jiai sepenuhnya seperti ini. Terlebih lagi, sekolah tidak menangani hal ini dengan cara yang akan menyatukan kembali semua orang yang terlibat. Malahan, mereka menghukum tim basket dengan berat. Sekarang pertandingan antara Universitas Lautan Timur dan Universitas Tsinghua akan segera dimulai. Dia tidak dapat mengerti kenapa sekolah mengambil keputusan seperti itu. Dari 6 anggota tim basket, 4 dari mereka sekarang diberhentikan. Dia tidak bisa membayangkan betapa besar hal itu akan mempengaruhi tim basket kakak laki-lakinya. Menggenggam pulpen di tangannya, Xie Yujia menjadi sangat khawatir. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli pada Zhao Jiai dan Hao Ren melainkan bagaimana kakak laki-lakinya akan bereaksi pada situasi ini. Tidak lama kemudian, dosen mereka tiba di kelas dan menghentikan percakapan berkembang lebih jauh. Namun sepanjang perkuliahan bisik-bisik masih bisa didengar. Yo Liren dan Cha Oronghua yang duduk di belakang terus berbicara di antara mereka sendiri dengan penuh semangat. Terutama Yo Liren,
yang wajahnya memerah dan yang sekarang mengecilkan suaranya untuk mengatakan, siapa yang selamat dari malapetaka besar ditakdirkan memiliki keberuntungan bagus selamanya. Zhao Jiai, kau harus mentraktir kita makan malam. Sial, aku bahkan tidak tahu apa yang terjadi. Kebahagiaan itu datang terlalu cepat dan terlalu mendadak. Zhao Jiai masih sedikit bingung, tetapi dia tidak bisa menyembunyikan senyumannya yang berkembang di wajahnya. Juga, Zhao Jiai tidak ingin terang-terangan menjelaskan tentang dirinya karena dia tidak peduli jika orang-orang berpikir apakah dia memiliki latar belakang yang kuat atau tidak. Hanya Hao Ren yang tahu apa yang terjadi. Namun dia tidak ingin mengklaim pujian untuk itu. Selama teman baiknya Zhao Jiai baik-baik saja, dia merasa gembira. Lagi pula, perudung sombong dari tim basket memang pantas mendapatkan pelajaran. Selain itu, Hao Ren mulai membayangkan reaksi Huang Sujie terhadap berita ini. Pria itu sangat yakin kemarin. Setelah kelas, kerumunan yang bersorak bagi Zhao Jiai dan memintanya mentraktir semuanya teh susu. Karena dia dalam suasana hati yang bahagia, Zhao Jiai setuju. Jadi, pada akhirnya semua orang dalam kelas menerima minuman untuk merayakan peristiwa itu. Pada jam 4 sore, Zhao Jiai melanjutkan dengan mentraktir para pria permainan komputer. Karenanya, kerumunan itu dengan gembira menuju ke arah kafe internet di kompleks Hongji. Kembali, Hao Ren membuat alasan untuk tidak bergabung dengan kerumunan itu. Malah, dia diam-diam bergegas ke gedung akademik F. Kali ini, dia memastikan dia tidak diikuti sebelum memasuki kantor Suhan. Pintu menuju kantor Suhan tidak dikunci karena dia menunggunya. Saat Hao Ren berjalan masuk, dia melihat Suhan dengan matanya tertutup rapat dan sepenuhnya tenggelam dalam kultivasinya sendiri. Pelan-pelan, dia menutup pintu dan duduk di kursi di seberang Suhan. Dia tidak mau mengganggunya, jadi diam-diam dia mulai melakukan kultivasi gulungan konsentrasi jiwa. Semburan energi samar mengalir cepat dari dantian ke titik akupuntur Hui-nya dan kemudian titik akupuntur Guo Wei. Setelahnya, aliran itu turun ke titik akupuntur Mingmen, titik akupuntur Yushen, titik akupuntur Bai Hui, dan melewati titik akupuntur Danzong menuju titik akupuntur Shenkue, kemudian kembali lagi ke dantiannya. Dalam putaran aliran yang terus-menerus, kelihatannya tubuhnya diberi makanan dan menjadi sangat nyaman. Ditambah lagi, kantor Suhan menghadap taman dan kebun di luar gedung. Dengan udaranya yang segar dan lingkungan yang tenang, lokasi itu tentunya lokasi yang sempurna di sekolah untuk melakukan kultivasi. Energi yang lembut dan hangat memenuhi setengah badannya, dan dia tidak bisa lagi menyerap lebih banyak lagi. Dengan segan, dia membuka matanya. Dia melihat Suhan juga menyelesaikan kultivasinya dan dengan tenang menatapnya dari kursi di seberang. Dengan latar belakang tirai bermanik coklat, Suhan, yang menggunakan pakaian berwarna terang, terlihat seolah-olah dia adalah keindahan dalam sebuah lukisan. Dengan tenang, dia mengangkat tangan rampingnya dan mengambil teko di atas meja. Dengan jarinya sedikit membengkok, dia mulai menuangkan teh berwarna hijau terang ke dalam 2 cangkir kristal jernih yang terbuat dari batu giok putih. "Silahkan," ucapnya. Hao Ren menganggukkan kepalanya dan memegang cangkir teh itu. Saat dia menyesap sedikit, dia merasa aromanya telah meresap dan mengakar dalam mulutnya. Seluruh tubuhnya menjadi ringan dan tangkas.
Mengangkat cangkir teh dengan pergelangan tangan elegannya yang putih, Su-han juga menyesapnya. Kesunyian telah mengambil alih ruangan itu saat angin sepoi-sepoi masuk melalui jendela dan membuat tirai bambu yang berada di sebelah Su-han berkibar. "Aku tidak datang kemarin karena sebuah kejadian terjadi di sekolah," kata Hao-ren saat dia memutuskan untuk memecahkan keheningan. "Bukan masalahku," Su-han berkata dengan dingin. Sekarang karena perkataannya menemui penolakan, Hao-ren hanya dapat berhenti berbicara lagi. Namun, dia berpikir keras untuk menemukan topik yang lain. "Terakhir kali aku pergi ke Gunung Greenstone dengan keluarga Z, aku bertemu sebuah monumen batu di kuil Tau yang terletak di puncaknya. Namun, aku tidak begitu mengerti tulisan yang ada di atasnya." "Baiklah, lihat apakah kau bisa melafalkannya untukku," Su-han menjawab. Hao-ren mengingat kembali untuk beberapa saat dan mampu melafalkan kembali tulisan itu untuknya. Su-han mendengarkan dengan cermat. Setelah Hao-ren selesai melafalkannya, dia menjelaskan, monumen ini diduga ditinggalkan oleh Master Taozan saat dia mencapai kenaikan tingkat. Diduga pencerahannya tentang Tau surgawi, sehingga memiliki banyak sejarah di belakangnya. Namun, beberapa ratus tahun terakhir, tidak seorang pun mampu memahami tulisan itu sepenuhnya. Karena itu, meskipun diketahui secara luas, tidak ada gunanya. Tidak mampu mengertinya, karena monumen batu itu, aku hampir dapat melampaui level kedua gulungan konsentrasi jiwa, Hao-ren berpikir diam-diam. Berbicara mengenai Gunung Greenstone, ada seorang suku naga senior yang tinggal di sana. Alasan Zhao Guang membawamu ke Gunung Greenstone kemungkinan untuk mengunjunginya, Su-han menambahkan. Tiba-tiba, dia menaikkan kepalanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Kelihatannya dia sudah mulai menarik orang-orang ke sisinya. Sekarang Su-han terlihat misterius dan khusyuk. Hao-ren tidak tahan untuk bertanya padanya, apa artinya itu? Su-han melihat ke arahnya dan alisnya sedikit berkerut. Apa kau pikir menjadi menantu laki-laki Zhao Guang adalah masalah yang mudah?" dia berkata. Setelah itu, dia melambaikan tangannya. "Baik, sekarang sudah jam 6. Mengetahui Zhao Hongyu bahkan tidak mau membuat Su-han kesal, Hao-ren tidak bertanya lebih jauh dan baru saja hendak bangkit dan pergi. Sebenarnya, tepat sebelum Hao-ren hendak berjalan keluar kantor itu, Su-han menghentikannya dan berkata, "Aku akan mengajarimu seperangkat teknik yang memungkinkanmu mengontrol kekuatanmu lebih baik, sehingga kau tidak akan melukai orang lagi."